Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi suatu keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang siswa SLTA inovatif, Mbak Maulidina Suci Paramita. Ya, selamat datang Mbak Suci ya panggilannya ya. Iya benar. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah Mbak Suci ini salah satu inovator dari kategori siswa SLTA inovatif yang baru saja menerima penghargaan dari Bapak Gubernur Sumsel dalam ajang penganugerahan inovator Sumatera Selatan tahun 2021. Selamat ya sekali lagi ya. Kasih, Mbak Suci ini dari SMA Negeri Sumatera Selatan ya. Iya, benar. Oke. Hari ini kita akan bicara tentang inovasinya yang berjudul Bunirbal, yaitu sabun cair herbal. Nah, menarik ya sahabat inovasi, kita tanya nih, latar belakangnya kira-kira apa Mbak sampai bisa punya ide untuk menciptakan Bunirbal ini? Silakan. Oke, baik. Jadi yang melatar belakangi hadirnya inovasi Bunirbal ini berawal dari keresahan saya, Bu. Sebagai siswa berasrama yang kerap kali melihat ada banyak nih kulit jeruk di kantin sekolah. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa kulit jeruk ini mempunyai aroma yang khas, Bu ya. Yang sangat cocok jika dijadikan sebagai aroma untuk wewangian. Selain itu juga kulit jeruk ini juga memiliki manfaat yang tidak kalah pentingnya dari buah. Dari buah jeruk itu sendiri. Salah satu kandungannya itu terdapat fitokemikal yang dapat melindungi tubuh kita dari bakteri ataupun virus. Selain itu juga latar belakang lainnya ini adalah karena pandemi COVID-19 ini sendiri. Menurut karena yang mana belum sampai saat ini belum ada obat yang ampuh untuk menanggulanginya. Tapi ada nih cara alternatif yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya, untuk menanggulanginya. Nah, salah satunya itu adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Seperti menurut ahli kesehatan Bapak Daeng Muhammad Fakih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ini mengatakan bahwa salah satu cara yang paling efektif saat ini adalah membiasakan diri menggunakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Sebelumnya juga karena melihat dari kulit jeruk ini seperti mempunyai sebuah peluang gitu. Jadi saya berpikir untuk bagaimana sih caranya agar saya bisa memanfaatkan kulit jeruk ini yang awalnya itu berasal dari para siswa dan guru bisa dikembalikan lagi kepada mereka dalam wujud sebuah produk yang menguntungkan. Nah, Bunirbal ini hadir sebagai jawaban atas keresahan saya sekaligus sebagai inovasi yang saya sendiri berharap bisa ikut berkontribusi dalam pemutusan rantai penularan COVID-19. Oleh karena itu saya ingin berinovasi dengan memanfaatkan kulit jeruk dan lengkuas. Jadi Mbak Suci ini di boarding school ya? Iya, benar. Jadi di asrama tinggalnya gitu. Jadi selama ini juga mungkin ada melihat permasalahan, kemudian ada bahan-bahan yang mungkin terbuang begitu saja ya. Berarti herbalnya ini dari kulit jeruk. Dan dari lengkuas. Kulit jeruk. Dari apa? Dari kulit jeruk dan lengkuas. Dan lengkuas. Jadi kulit jeruk dan lengkuas itu dicampur. Iya, benar, dikombinasikan. Gitu. Jadi proses bahan dasarnya itu herbalnya dari kulit jeruk dan lengkuas gitu ya. Jadi bahan dasar yang ada di sekitarnya Mbak Suci ya gitu. Kemudian tujuan nih dari adanya Bunirbal ini seperti apa? Selain yang sudah saya sebutkan ya, saya ingin gitu mengajak masyarakat untuk lebih berpikir kritis serta peka gitu terhadap permasalahan yang ada di sekitar untuk menemukan solusi. Selain itu juga inovasi ini juga dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan gitu, Mbak. Nah, ini sudah dari kapan nih sabun cair herbal ini diproduksi atau dicoba untuk dibuat gitu? Kalau untuk ininya produksinya ini idenya awalnya Bu ya. Sejak saya kelas 10. Kelas 10 itu kelas 1 SMA ya? Iya benar. Jadi dari tahun berapa tuh?
Kira-kira 2019. 2019 kemarin sudah ada ide itu, kemudian baru diimplementasikan di 2021. Enggak, sebelumnya juga emang sudah diimplementasikan. Oh oke, di 2019 itu berarti udah cukup lama ya sampai menemukan sabun cair herbal ini. Nah kalau ini berarti sudah ada diproduksi, berapa banyak, sudah dikomersialkan atau gimana? Oh iya, alhamdulillah ini sudah pernah dikomersialkan dan juga sudah ikut pameran. Oh gitu, udah dijual berarti ya? Iya, sudah. Oke, ada merek tertentu kah atau memang masih bentuk sampel gitu atau gimana? Kalau ini sebenarnya awalnya itu saya itu untuk pameran gitu Bu, dan ada sisa gitu, jadi saya mencoba nih untuk menjual, apakah laku gitu. Ada? Iya. Oh gitu, jadi udah pernah ya dicoba untuk dijual dan rekomendasinya gimana? Bagus atau gimana? Iya, menurut dari rekomendasi dari testimoni ini, ya mereka tuh paling suka dengan aroma kulit jeruknya juga. Oke, jadi juga, sudah ada testimoni ya. Oke. Setelah adanya sabun cair herbal ini, dampak yang dirasakan di asrama ya terutama ya, karena saat ini lingkupnya mungkin langsung digunakan oleh teman-teman nih. Ada nggak dampak yang udah Mbak Suci ini enak loh gitu, atau ini beda sama yang lain gitu, ada nggak? Ya tentunya ada Bu ya, karena bunyi herbal yang seperti yang saya katakan sebelumnya ini kan dikumpulkan dari para siswa dan guru, dan saya ingin untuk mengembalikannya dalam sebuah produk gitu ke mereka. Jadi sebelum sabun ini juga tuh bisa digunakan sebelum kita makan gitu Bu ya, kita untuk mencuci tangan. Dan yang dirasakannya tentu lebih nyaman gitu ya, aromanya juga wangi. Dan nggak perlu beli ya? Iya benar. Jadi memproduksi sendiri untuk dipakai sendiri gitu ya, jadi menghemat juga kan, nggak perlu beli sabun cair lagi di luaran ya, sudah cukup dari produksi situ aja, terus kita pakai sendiri gitu ya. Nah rencana pengembangannya nih seperti apa Mbak? Karena kalau lihatnya kan kayaknya semangat bener ya, kita gimana nih caranya supaya bisa dikomersilkan atau gimana? Nah rencana pengembangannya seperti apa nih? Kalau rencana pengembangannya sendiri kan saya ingin menambah varian. Jadi bunyi herbal ini kan sebuah merek gitu, sebuah brand yang bagus gitu, yang mudah dilafalkan oleh masyarakat. Jadi untuk kedepannya saya ingin menambah varian gitu, menambah varian sabun cair yang tentunya berasal dari bahan-bahan herbal. Dan juga ini seiring dengan berjalannya waktu juga saya ingin mendaftarkan gitu produk bunyi herbal ini ke BPOM gitu. Mendapatkan izin ya secara resmi gitu. Iya, biar manfaatnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Jadi jiwa wirausahanya udah tumbuh nih mulai dari SMA ya Mbak ya. Baik, terakhir nih pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah, silakan Mbak. Oke, untuk kesannya jujur saya merasa senang gitu bisa ikut berkontribusi dalam menanggulangi limbah kulit jeruk dan juga mengolah lengkuas yang awalnya itu hanya sebagai bumbu dapur aja gitu. Dan juga ada rasa senang gitu bisa ikut berkontribusi. Semoga inovasi bunyi herbal ini bisa menjadi suatu inovasi yang dapat memutuskan rantai penularan COVID-19. Untuk pesannya sendiri, teruslah berinovasi dan jadikan setiap masalah itu sebagai sebuah peluang. Ide itu tidak terbatas, ide itu bisa didapatkan dari kapan saja dan di mana saja. Yang menentukan keberhasilan inovator itu adalah dari tekad orangnya. Tekad untuk kita membawa perubahan yang lebih baik atau hanya berdiam dan menunggu orang lain yang melakukannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing saya, kepada teman-teman, para guru serta staf di SMA Negeri Sumatera Selatan yang sudah sangat mendukung siswanya untuk berinovasi. Dan juga tak luput saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah memberikan doa, nasihat, bimbingan, moral maupun material. Terima kasih Mbak Suci sekali lagi atas sharingnya ya. Kemudian mudah-mudahan rencana pengembangan kedepannya berhasil. Terus kita undang lagi nih, siapa tahu nanti sudah ada varian baru ya. Tidak hanya kulit jeruk, kemudian lengkuas, kemudian ada bentuk bahan dasar lain yang bisa digunakan gitu ya. Dan mungkin sudah bisa diproduksi, mempunyai izin resmi, dan mungkin nanti bisa menjadi lahan ya untuk berwirausaha ke depannya ya. Selamat, saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah hadir
terus berinovasi ya Mbak Suci ya. Kita tunggu kehadirannya sekali lagi nanti di podcast kami. Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang inovasi ini dapat meninggalkan komentar pada kolom YouTube podcast kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.